ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penampilan adik-adik generasi penerus dari Marga Utomo. Yang keempat, sepatah kata dari ketua panitia. Yang kelima, selawat Nabi dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Marga Utomo. Yang keenam, sepatah kata dari ketua umum Marga Utomo. Yang ketujuh, penampilan Asmaul Husna dari bapak-bapak Marga Utomo. Yang kedelapan, acara inti tausiah dan doa. Yang kesembilan, penampilan salah satu perwakilan dari Bapak Marga Utomo. Dan yang kesepuluh, penutup. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Faniola Armanda sebagai kalam ilahi dan Saudari Dwi Juniarti Restu Pertiwi sebagai sari tilawahnya. Kepada saudara dan saudari, waktu dan tempat kami persilakan. Malah penaknya repot. Lurus nih. Ini perlu rada belok. Nah, ini kosong siji. Pak Bambang, geser pen wonge pinggir langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara dan saudari. Semoga yang mendengar dan yang membacanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari adik-adik generasi penerus dari Marga Utomo yang akan membawakan lagu Muhammad Nabiku. Kepada adik-adik kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh.
semua. Kau cintai kami dengan sepenuh hati. Kau teladan hidup ini, kau kebanggaan kami. Baca ada apa? Sebelahnya ada apa? Kau penyayang, kau pembara, rahmat bagi semua. Kau cintai kami dengan sepenuh hati. Kau teladan hidup ini, kau kebanggaan kami. Muhammad, 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 Anu terus. pemimpinku. Muhammad, 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 Muhammad nabiku. Muhammad pemimpinku. Muhammad, 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 Muhammad nabiku. Muhammad pemimpinku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari adik-adik Margo Utomo yang telah menghibur kita pada malam hari ini. Kepada adik-adik kami ucapkan terima kasih. Melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita simak sepatah kata dari ketua panitia kita pada hari ini. Kepada Saudara Rudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua panitia berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di malam hari ini. Yang terhormat Bapak RT dan RW, Bapak Ustadz beserta tamu undangan pada malam hari ini. Saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih berkat Maulid malam hari ini berjalan dengan lancar.
Ketek. Apa itu? Kertas. Demikian ucapan dari Ketua Panitia Pelaksana. Terima kasih. Sedikit ucapan yang kami berikan pada malam hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak belajar. Demikianlah sepatah kata dari Ketua Panitia kita kepada Saudara Rudi, kami ucapkan terima kasih. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu penampilan selawat yang akan dibawakan oleh Ustaz Margo Utomo. Pada ibu-ibu, silakan. Tahu, main bawa kita ke dalam tadi, itu ke dalam mana? Sini ke apa? Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Salatu wa salamullahi ala Toha Rasulillah. Salatu wa salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salamullahi ala Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin minal afati wan
Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik, asraqal badaru alaina fastafaz minhul budur, misla husnik ma ra'aina wadu ya wajah surur. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik, Anta samsun, anta badarun, anta nurun fawqa nur, anta mizkirun wa ghalli, anta misbahus sudur. Ya Nabi Salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik, sallallahu ala Nabi Allah, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan selawat yang dibawakan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Marga Utama. Kepada ibu-ibu Majelis Taklim kami ucapkan terima kasih. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sepatah kata dari Ketua Marga Utama
yang akan dibawakan oleh Bapak Harsono. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Roti sori sodori wa yasirli amri walul muddata milisani yabqaul qawli amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Imam yang saya hormati dan saya promosikan bahwa beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Babu Salam di Malino, Kabupaten Goa. Sebagian mungkin dari Jamal Margo Utomo yang kenal beliau. Yang kedua, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 03 yang saya hormati, para sesepuh Margo Utomo yang saya hormati, para seluruh bapak-bapak ketua paguyuban yang sempat hadir. Saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajaran yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua yang saya hormati, serta anak-anakku Karang Taruna, Taruni Margo Utomo yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan pada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mubarakah ini dengan satu tujuan, satu hajatan, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 444 Hijriah yang sama-sama kita meneladani akhlak Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan di era milenial. Aku ya rada bingung, milenial itu aku wis tua, gak ngerti. Jadi intinya Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia menghadiri acara peringatan Maulid Nabi di perkumpulan Margo Utomo yang saya cintai ini. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin pada peringatan Maulid di Margo Utomo ini tidak sesuai harapan Bapak Ibu sekalian. Baru seperti inilah kemampuan kami untuk merayakan Maulid Nabi besar. Kalau kita mungkin sempat hadir di peringatan Maulid yang di perkumpulan lain yang dilaksanakan, mulai dari awal itu sudah sholawatnya Masya Allah, hadrahnya Masya Allah. Tapi di Margo Utomo, alhamdulillah, saya juga bisa menampilkan sholawat-sholawat, tapi dari anak-anak kita, generasi penerus kita dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Margo Utomo yang kurang lebih 2 minggu latihan. Tapi syukur alhamdulillah ibu-ibu yang sempat ikut bersolawat tadi, beliau memuji nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan prinsip, saya memang sedikit, kalau siapa saja Bapak Ibu yang bisa sempat hadir menghadiri acara peringatan Maulid Nabi, minimal datang saja, keberkahan insya Allah akan mengalir pada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya selaku Ketua Margo Utomo pelaksana Maulid ini, saya mengucapkan banyak terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus dari Majelis Taklim Margo Utomo dan keluarga yang telah menyumbang
mendukung, mendoakan acara ini. Saya tidak bisa sebut satu persatu, mulai dari yang mendoakan tenaganya, pikirannya. Kalau orang Ngawi nggih iguh pritikele, dadi sak bau sukune. Jadi semuanya saya tidak bisa nyebut satu persatu. Alhamdulillah pelaksanaan Maulid ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita saksikan malam hari ini. Yang terakhir, saya selaku yang dituakan di Majelis Taklim Marga Utomo mengajak pada seluruh jamaah serta keluarga, mari kita tingkatkan silaturahim kita, guyub rukun kita, karena yakin Marga Utomo itu sudah dikenal di lingkup di Makassar sini sudah tidak asing lagi. Kalau untuk mempertahankan itulah yang sulit daripada kita membentuk perkumpulan. Harapan saya Marga Utomo bukan hanya besar di dalam, tapi kalau bisa besar keluar. Kami juga mengundang Bapak RW, Pak. Ini bukti kami, kerukunan kami, silaturahim kami, Pak. Jadi saya juga mengundang tetangga sebelah, Pak. Jadi kiri kanan, tapi kalau meluas sampai di perkumpulan yang jauh-jauh belum bisa, Pak. Belum mampu. Jadi sebagai wakil dari pemerintah, Bapak RW yang saya hormati, mungkin ini bukti kami dari perantauan, Pak. Seperti yang tertera di background kami, sedikit kami singgung, Pak. Yang di ujung sana itu perkumpulan Jawa Marga Utomo. Kenapa pakai gambar kapal? Mungkin ada yang bertanya, Pak. Nah, sedikit, Pak. Zaman dulu, zaman di atas saya, mungkin Bapak Haji Ngatman, Bapak Haji Parimin, kalau dari Jawa Tengah ke Makassar itu naik perahunya diombang-ambingkan ombak, Pak. Bukan sekarang. Kalau sekarang perahunya sudah, kapal lautnya itu sudah modern, Pak. Sudah ber-AC, makannya sudah enak, gak ngantri pakai ompreng. Menurut ceritanya dulur-dulur yang pernah naik kapal, apalagi yang apa ini, yang kapal baru ini yang biasa dinaik ini, ada kelasnya saja sampai mahal. Kalau dulu saya tahun 90 ke Makassar, tiket itu masih 27.000. Tapi ya mengingat penghasilan saya baru 57 dan separuh gaji sendiri untuk beli tiket, Pak. Jadi kami pakai simbol perkumpulan Marga Utomo itu pakai perahu layar itu, Pak. Jadi dari Jawa ke sini itu perjuangan betul-betul sangat memerlukan doa dan tekad yang besar. Sebelum saya akhiri, sekali lagi mungkin ada salah-salah kata saya menyampaikan. Kata-kata Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sepatah kata yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Marga Utomo. Kepada Bapak Harsono kami ucapkan terima kasih. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penampilan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh bapak-bapak dari Marga Utomo. Kepada bapak-bapak dari Marga Utomo, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sadaripun kula pelangkah dosa bacaan Asmaul Husna. Marilah kita bersama-sama bersolawat dahulu untuk melengkapi acara Maulid Nabi malam ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Anta ikhsir wa ghali, anta miftahus sukuri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini, ya muayyad ya mumajad, ya imam al-hiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, Astaghfirullah.
Nastaghfirullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلحقون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafiq, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil.
Ya ampun, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Muqsita ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Qar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan sholawat dan asmaul husna yang dibawakan oleh bapak-bapak dari Marga Utama. Kepada bapak-bapak dari Marga Utama kami ucapkan terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tausiah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan di era milenial. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Masrudi, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa'adhim sultanika. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Nini Sepuh, pejabat pemerintah setempat, ibu-ibu, adik-adik yang kecil-kecil maupun besar, ya. Alhamdulillah pada malam hari ini suatu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa, ya, kita bisa berjumpa bersua dalam memperingati, mengaji, belajar tentang siapa Nabi yang kita sanjung-sanjungkan setiap hari. Di beberapa tempat sering kita dapati ada yang mengatakan itu hukumnya begini tentang Maulid Nabi. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan itu.
Kenapa? Ungkapan kecintaan kita itu tidak bisa dibalas dengan apapun yang kita perbuat. Peringatan itu pun tidak cukup untuk bisa menebus cinta Nabi kepada umat. Tidak cukup. Nah, ini beberapa gambaran singkat. Jadi beberapa minggu yang lalu Pak Arsono bilang, Ustaz bisa ngisi tausiah Maulid Nabi. Saya bilang, Pak, cari dulu yang lain. Betul Pak Arsono ya? Cari dulu yang lain. Kalau memang tidak ada ya insya Allah saya siap. Karena apa ya? Kadang-kadang saya di Malino mendadak pergi ke sana kita nggak tahu. Cuman karena sudah diatur sebelumnya ya akhirnya nanti malam saya berangkat ke Malino habis ini. Mungkin jam 12 atau jam 1 baru berangkat. Karena besok kita ada acara pengerahan anak-anak mau ujian. Habis itu besok juga harus kembali lagi ke Makassar lagi. Hari Selasa baru ke Jawa. Ini jadi lumayan ya biasa capek. Biasa capek. Ya, untungnya ada kursi. Untungnya ada kursi. Nah, jadi saya asli dari Nganjuk Jawa Timur. Kemudian bapak saya itu orang Tirak Ngawi, orang Ngawi. Jadi bapak saya merantau dari Tirak itu sejak usia 12 tahun. Mondok di pesantren di daerah Nganjuk, di daerah Kertosono, Baron. Lah di situ ternyata ya, yang punya pondok itu adalah kakeknya ibu saya. Tahunya kapan? Setelah menikah bapak dan ibu baru tahu. Oh ternyata ini adalah kakeknya ibu, kakek sepupu atau apa kita nggak tahu. Itu gambaran ya. Kemudian mengenai Maulid, ini temanya kan sangat luar biasa ini, meneladani, teladan. Kira-kira kalau kita kupas bisa nggak kita ngamalkan ini? Nah, jadi kita kupas sedikit-sedikit. Jadi nggak usah banyak guyonya, yang penting ilmu masuk bisa mengubah diri kita semuanya. Karena apa? Rasul itu bukan manusia lucu, ya toh. Jadi kalau meneladani Muhammad, Rasulullah kok yang dikisahkan yang lucu-lucu, nggak masuk di akal kita. Betul kira-kira? Kalau Rasul itu lucu, umatnya berarti apa? Ya kayak Kirun lah gitu mungkin. Kalau lucu semuanya, kita nggak harus serius dalam belajar. Nah, dari pertama dulu, dari awal, qoblal bi'tsah. Jadi Nabi Muhammad sebelum dilahirkan, nah, siapa nama kakeknya Rasulullah, Bu? Masih ingat atau lupa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak siapa namanya? Abdullah. Ya. Suatu ketika Abdul Muthalib ini bermimpi. Dalam mimpinya dia punya ada sebatang pohon yang kurang satu pohonnya itu. Dia ada satu tapi kok kurang ini, kok kurang enak dilihat. Lalu beliau bertanya kepada ahli agama pada waktu itu ya, orang-orang dari kalangan Nasoro ya, bertanya pada rahib. Setelah bertanya pun dijawab, ya Abdul Muthalib, mimpimu ini takwilnya adalah kamu harus menikahkan anakmu kepada seorang perempuan di sini yang mulia. Ya, lalu Abdul Muthalib mencari siapa kira-kira di kampung ini ya, yang nasabnya itu mulia, bersih, tidak pernah dia berbuat maksiat, pure, murni, kebersihan hatinya, nggak pernah bergaul dengan hal-hal kesyirikan. Lalu beliau telusuri, maka muncullah namanya Wahab atau Bani Wahab. Setelah dia telusuri, dia tanya lagi, apakah dari Bani Wahab ini ada seorang putri yang betul-betul bersih? Ternyata muncullah seorang perempuan yang bernama siapa? Siti Amin. Perempuan yang jujur, penjaga aman, penjaga rahasia. Nah ini coba, ini kan telusur dari dulu ya, penjaga rahasia, bukan tukang gosip, ya kan? Bukan tukang
gosip. Menjaga rahasia mulutnya terjaga dengan kesucian. Maka barulah Abdul Muthalib melamar Siti Aminah dan kemudian dinikahkanlah Abdullah dengan Siti Aminah. Ya. Ketika dinikahkan ini kemudian mengandung. Ketika mengandung, dalam kandungan meninggal bapak. Yang bernama siapa? Abdul. Ya. Ketika meninggal inilah, atau ketika Muhammad masih berada dalam kandungan, jadi memang manusia suci dan bersih. Datanglah beberapa wanita yang mulia di zaman-zaman terdahulu. Ya. Datang siapa namanya itu? Istrinya Fir'aun. Ya. Datang Maryam dan perempuan mulia datang kepada Sayyidah Aminah dalam mimpinya. Bahwasanya anak yang kamu kandung ini adalah anak yang akan menjadi pemimpin dunia. Datang para nabi-nabi dari Nabi Adam datang, ya, memberikan kabar gembira kepada siapa? Sayyidah Aminah tentang siapa putranya yang dalam kandungan. Ya, ini koma dulu ya, koma dulu. Ya. Pelajaran pertama ini apa? Ya. Di dalam memilih jodoh anak kita harus dicari yang benar-benar. Bukan karena hartanya. Oh, dia anak orang yang hartanya banyak, kasih kawin. Oh, dia anak pemimpin yang hebat, kasih. Bukan. Tapi apa? Kesucian. Itu yang dicari. Ya. Rasul dalam kandungan kemudian dilahirkan ke muka bumi ini. Rasul memberikan berkah kepada yang merawatnya. Ya. Pertama, beliau disusui oleh siapa? Sayyidah Halimah. Ya. Ketika dalam susuan Sayyidah Halimah ini, seorang perempuan yang kurus dan juga punya anak, ya, yang kambingnya itu ya konon ceritanya nggak banyak yang hidup, dikit mati. Tetapi ketika beliau mengasuh menyusui Nabiullah Muhammad, itu luar biasa, rezeki yang mengalir. Ya. Beliau selalu menyusui Rasulullah sebelah kanan, anaknya sebelah kiri. Didahulukan Rasulullah, anaknya di kedua. Kambing-kambing yang dipelihara oleh Sayyidah Halimah tumbuh besar, terawat, susunya mengalir dan lain-lain. Kenapa? Keberkahan dari Rasulullah sejak kecil sudah memberikan keberkahan dan anugerah. Ya, ini luar biasa. Ya. Setelah dipelihara oleh Sayyidah Halimah, Rasul mulai besar, meningkat besar, mengembala kambing dengan Abdul Muthalib. Ketika kakeknya meninggal, berganti ke pamannya, berdagang. Ya. Ketika berdagang ada satu pelajaran yang luar biasa. Apa itu? Pelajaran kejujuran. Nah, jujur. Kalau jualan yang beliau jual ada cacatnya, beliau katakan ini ada cacatnya, ini. Silahkan kasih harga berapa. Nah, tidak nutup-nutupin. Nah, ini luar biasa. Maka Rasul dijuluki apa? Al-Amin. Ya. Rasul muda menjadi pemersatu umat. Ini belum nabi ya, belum nabi. Rasul muda, Nabiullah muda menjadi pemersatu umat. Ketika apa? Ketika umatnya berselisih. Siapa yang akan menaruh Hajar Aswad di atas Ka'bah? Semua suku mengaku aku yang paling berhak untuk menaruh batu itu. Aku yang paling berhak. Semuanya mengakui dirinya paling berhak. Karena apa? Merasa dari kalangan orang terkemuka, Bani terkemuka.
Lalu datanglah Muhammad pada mereka. Ya belum umatnya ya. Wahai saudaraku, ya, dia punya usul. Masing-masing orang, pemimpin-pemimpin kaum, masing-masing pegang sudut dari kain-kain itu. Kemudian naikkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian angkat sama-sama. Setelah begitu, kemudian mereka menunjuk Muhammad. Ya kalau begitu ya Muhammad, engkau yang menaruh di atas. Kami angkat sama-sama. Jadi semua masyarakat mengangkat ujung-ujung kain itu. Rasul di atas sudah menunggu Hajar Aswad. Artinya apa? Rasul muda belum diangkat jadi Nabi sudah menjadi pemersatu umat. Apa nggak luar biasa, Pak? Menyatukan perselisihan. Nah, kita ini umat Muhammad ini bukan menyatukan perselisihan, menambah perselisihan. Ini kan meniru, meneladani. Setelah begitu menikah dengan Sayyidah Khadijah di usia 25 tahun. Jadi, kalau meneladani Muhammad menikah ini orang nggak mau itu. Yang muda-mudanya belum kawin, Rasul menikah 25 tahun. Istrinya berapa? 40. Kira-kira yang belum kawin mau nggak itu? Nggak ada yang mau. Terlalu tua Ustaz. Kayak gitu. Tapi Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah. Khadijah yang melamar. Kenapa Khadijah melamar Muhammad? Karena Rasulullah punya sifat jujur. Rezekinya mengalir dari tangan Muhammad. Setelah menikah dengan Khadijah, yang punya saudagar kaya di kota itu, paling kaya waktu itu. Satu lagi apa? Harta Sayyidah Khadijah habis untuk memperjuangkan agama Allah ketika Muhammad diangkat jadi Nabi. Tidak menumpuk kekayaan, tapi apa? Dia mencari rezeki untuk memperjuangkan agama. Habis hartanya. Sampai akhirnya apa? Ya. Ketika Rasul meninggal, Khadijah meninggal, nggak ada harta sama sekali. Habis untuk perjuangan semuanya. Kita ini masih mikir-mikir, Pak. Jadi untuk berjuang itu masih mikir-mikir. Kita. Ya. Manusia yang mengaku sebagai umatnya yang mau mengakui sebagai apa? Mengikuti jejak kanjeng Nabi, menauladani. Ya, ini qoblal bi'sah. Ya. Sekarang ba'dal bi'sah, setelah kenabian. Setelah Rasulullah diangkat dari Nabi di usia 25 tahun. 40 tahun ya, 40 tahun. Itu ada masa yang namanya masa, kalau bahasa Jawanya bertapa, tahanus. Ya. Atau pertapaan Rasulullah sebelum turunnya wahyu itu berapa tahun kira-kira? Jadi kalau ada kita punya suami usia 35 tahun namanya, Dek saya mau tahanus bertapa, 5 tahun ditinggalkan, kira-kira mau nggak itu? Rasul di Gua Hira sekitar 4 tahun. Dari usia 36 tahun beliau tahanus sampai akhirnya turun wahyu di usia 40 tahun. Dan yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Sampai berapa kali? 3 kali. Ya. Tapi ada jawaban Rasulullah ketika itu kepada malaikat Jibril. Apa jawabannya? Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Ya, coba ini. Ma'ana biqari itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku tidak bisa membaca. Kalau bahasa Jawa, contoh Pak Arsono lah yang saya kenal tuh. Iqra ya Pak Arsono. Bahasa malaikat Jibril. Bahasa Latin, gampang itu. Iya kira-kira deh, gampang itu. Iqra Pak Arsono, tulisan Arab, abata, gampang, saya sudah hafal. Tapi Rasul katakan apa? Ma'ana biqari. Aku gak iso maca. Aku ora iso apa-apa. Ketawaduan Muhammad di hadapan siapa? Malaikat Jibril.
hilang keakuannya, hilang akunya, hilang semua ilmu yang dia pelajari sebelumnya. Bertemu dengan para saudagar kaya dari segala penjuru dunia. Ketika di Gua Hira, Rasul mengatakan, "Ma'ana, aku nggak sombong." Hilang dirinya, hilang keakuannya. Itu Rasulullah. Iya kan? Kalau kita terbalik, muncul aku, gampang. Itu kita. Tapi Rasul sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad, ma'ana biko. Iqra ya Muhammad. Dirangkul oleh malaikat Jibril. Barulah beliau mengikuti. Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai berapa ayat? 5 ayat. Pulang dari Gua Hira, bertemu dengan Khadijah membesarkan jiwa suaminya. Jangan takut ya suami, engkau benar. Itu benar. Sebagaimana dialami oleh para nabi-nabi terdahulu. Itu Rasulullah. Ya. Kemudian ketika Rasul menerima wahyu inilah, maka masuk pada inti, ya, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Artinya apa? Kalau kita tidak belajar membaca Al-Quran, tidak membacanya, tidak mengerti artinya, sama dengan kita tidak mau belajar tentang junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umat Islam saat ini terbagi menjadi 5 kelompok, 5 golongan. Pertama, orang yang mengaku dirinya beragama Islam tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Kira-kira betul nggak itu, Bu? Banyak nggak kira-kira? Lalu di mana keislamannya? Di mana dia mau meneladani junjungan kita Nabiullah Muhammad kalau nggak bisa membaca? Nggak bisa. Kenapa? Al-Quran adalah Muhammad itu sendiri. Wa kana khuluquhul Quran. Yang kedua, orang yang mengaku dirinya beragama Islam hanya bisa membaca Al-Quran, tapi tidak bisa, nggak tahu artinya, tidak tahu apa lagi, terjemahan dan sebagainya. Ini juga banyak ya. Yang pertama tadi, yang tidak bisa membaca. Yang kedua, yang bisa membaca. Yang ketiga, bisa membaca dan juga bisa membaca artinya atau tahu artinya. Yang keempat, dia bisa membaca dan memahami tafsirnya. Jadi yang pertama dia otomatis sudah lepas, yang kedua lepas, yang ketiga lepas, yang keempat membaca dan juga mempelajari tafsirnya. Ya, yang terakhir yang paling berat, siapa mereka? Orang Islam yang dia bisa membaca, bisa memahami artinya, bisa tahu tafsirnya, menghafal isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ini yang paling susah kita cari. Kita kadang-kadang kita masih di golongan ke-1, kedua, ketiga. Nah, kalau 4, 5 ini agak susah. Ini kondisi umat. Nah, pertanyaannya, bagaimana umat ini mengerti junjungan Nabi Muhammad kalau dia tidak bisa membaca, mengerti artinya, nggak mau belajar tafsirnya, dan juga tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Ya, ini paling berat ini. Nah, inilah kondisi umat sekarang. Ya, makanya alhamdulillah ya, ini di rumahnya Pak Arsono kita sudah membuat majelis abata. Jadi majelis abata itu membaca abata, yang orang tua-tua belajar abata, enggak apa-apa. Jangan malu, mau bertahu kok malu, enggak usah malu. Kenapa? Hukumnya wajib. Ya, wajib membaca, nanti pelan-pelan bisa menghafalkan, mengamalkan. Itu pelan-pelan. Ya, yang kemudian berkaitan dengan tema
tema apa namanya, meneladani akhlak Rasul sebagai teladan era milenial. Ini ya, yang pertama nggak usah dibaca semua ya. Kalau dikaji tentang akhlak Nabi terlalu banyak. Kenapa ya? Al-Quran itu semuanya untuk kita kaji satu persatu ya. Yang pertama, ini nggak usah semua. Yang pertama adalah keteguhan, keyakinan yang teguh, yang kokoh ya. Hampir semua umat Islam saat ini akidahnya bisa dibeli. Ada uang hilang keyakinannya, ada Indomie hilang keyakinannya, ada jabatan hilang keyakinannya. Ini yang paling berat. Nah, sehingga suatu ketika ada salah seorang sahabat ya, masih hidup sekarang ini. Jadi sahabat ini suatu ketika mendapat sebuah pesan dari seseorang ya. Coba kau temui di sebuah gubuk pinggir sungai itu ada orang tua yang nggak dikenal oleh manusia. Orang nggak tahu siapa dia. Kenapa? Dia kadang-kadang hanya mancing, ya, kadang-kadang hanya mencari apa namanya itu bekas-bekas sisa-sisa padi sawah itu, kemudian dia makan. Lalu teman ini berjalan mencari bertanya, Pak, adakah di sini namanya si A? Si A ada Pak, di kampung ini begitu namanya. Nah, coba kau tanya lagi ke sana, jalan lagi ke sana. Akhirnya apa? Ketemu dengan orang penduduk desa yang pernah mendengar nama itu. Oh ya Ustaz, Pak, ada orang namanya A, cuman dia tinggal di pinggir sungai. Di pinggir sungai, coba kau datangi dia. Siapa tuh itu yang kau temui? Dia berjalan, dan sampai di depan gubuk di pinggir sungai itu. Dari dalam tiba-tiba ada suara. Kenapa baru datang? Sudah lama kok saya tunggu. Kaget dia. Ini siapa ini? Kok tiba-tiba bilang sudah lama saya tunggu. Ya, masuk. Lepas itu jubahmu. Lepas itu apa? Jaketmu. Dan dilepas dia masuk. Ternyata apa? Di dalam itu ada orang tua yang duduk tafakur sendirian. Kemudian dia disuruh ini, coba pegang ini. Nggak lama pegang ini. Jadi di dalam tangannya itu dia genggam batu, tapi menyala seperti batu yang baru dibakar. Dia kepanasan lepas. Wah, teriak-teriak itu. Pegang lagi. Dipegang lagi itu batu. Pegang kuat-kuat. Akhirnya dipegang kuat-kuat itu. Dan kemudian dari lisan orang tua tadi dia katakan, begitulah ya, mempertahankan sebuah keyakinan di hadapan Allah. Ya. Sampai kata beliau itu ya, ketika dia pegang batu yang membara itu, hampir-hampir itu otaknya meleleh, tangannya meleleh. Tapi ketika dia tahan itu batu, ternyata apa? Semakin panas, semakin dia rasakan kesejukan. Nah, inilah yang lemah di kita ini. Karena apa? Kita ini sudah hidup di akhir zaman. Ya. Hidup di akhir zaman yang akan kita perjuangkan adalah keyakinan. Al-hayatu jihadun wa aqidatun. Hidup adalah perjuangkan dan memperjuangkan keyakinan kita. Ya, ini hampir-hampir umat ini ya subhanallah kita nggak tahu ya, berapa yang selamat. Tapi minimal qumu lillahi masna au furuda. Berjuanglah kamu berdiri di hadapan Allah berdua maupun sendirian dalam apa? Memperjuangkan keyakinan. Nah, ini ada kisah nyata. Saya dulu waktu mondok di Ponorogo, jadi nyantri 6 tahun di Ponorogo. Saya sudah jadi ustadz ya, pengabdian di sana 2 tahun.
Di akhir pengabdian yang kedua itu saya berjumpa dengan orang yang sudah kerja di pondok itu sejak mudanya. Dan kerjanya apa, Pak? Menjadi tukang sapu pondok. Beliau menyapu. Waktu itu saya sudah berdiri di depan kamar mau menuju ke aula. Jadi ada tamu Pak Tri Sutrisno tahun 98 waktu itu. Pak Tri datang, wakil presiden. Ya, beliau datang. Nah, saya berdiri di depan kamar mau menuju ke aula. Tiba-tiba datang orang tua ini. Jalannya sudah sempoyongan, bawa sapu. Beliau bertanya, Pak Ustadz, "Iya Pak, kenapa? Boleh nggak saya melihat Pak Tri?" Jadi kata-kata boleh nggak saya melihat Pak Tri itu bikin kaki ini lumpuh, nggak bisa bergerak. Kaki lumpuh, nggak bisa bergerak, mulut terkunci, diam. Saya bingung. Ini kenapa dia bertanya boleh nggak saya melihat Pak Tri, langsung mengunci kaku, mengunci mulut. Nah, makanya dia tinggalkan saya karena saya nggak bisa ngomong. Saya duduk bapakku. Akhirnya saya lepas itu jaket, lepas itu masuk ke kamar, lepas semuanya tidur. Nah, terus saya telusuri, saya ikutin terus. Saya ikutin dia waktu itu tidur di samping kamar mandi, pakai koran, pakai kardus, tidur di situ. Terus lama-lama saya ikuti, Pak. Saya tanya, Pak, Bapak ini di sini sudah berapa tahun? Oh, sudah puluhan tahun, Ustaz. Mungkin sekitar 20 tahunan di sini. Kok bertahan jadi tukang sapu, Pak? Ya, alhamdulillah bertahan. Gajinya berapa? 20.000. Saya bilang 20.000 makan cukup enggak? Saya makan dari nasi yang dibuang di tong sampah oleh santri. Saya ambil nasi dari tong sampah, saya cuci bersih, saya jemur, kemudian saya makan. Saya masak, saya makan. Menjadi apa? Nasi apa? Nasi aking ya. Nasi aking, kasih garam, kasih kelapa. Sisanya saya jual. Untuk apa? Beli lauknya. Saya kaget. Pak, Bapak ini kok bisa bertahan dengan gaji seperti itu? Makan dari apa tadi? Makan dari nasi yang dibuang. Barulah saya kaget. Ya, alhamdulillah Ustaz. Dulu kata beliau, ketika Pak Yai Zarkasi masih hidup, pendiri Gontor masih hidup, beliau pernah pesan sama saya, "Nak, berjuanglah kamu untuk menegakkan agama Allah dengan apapun yang kamu bisa." Itu saya pegang Ustaz sampai hari ini. Bayangkan keteguhan memegang apa? Amanah dalam berjuang, nggak luntur sama sekali selama puluhan tahun. Coba kita 5 tahun berjuang, ujian banyak langsung tewas, lari dari perjuangan. Itu bedanya. Nah, inilah satu ibrah, satu tauladan yang harus kita ambil dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Keteguhan dalam memegang keyakinan, memperjuangkan agama Allah. Ya. Suatu ketika Nabi dihadang oleh dosa. Dalam peperangan, Nabi sendiri datang dosa. Ya Muhammad, udah ada ini tombaknya. Siapa yang akan menolongmu kalau tombak ini menembus tubuh? Maka Rasul dengan sangat pelan, lembut mengatakan, Allah yang melindungi. Tombak atau pedang langsung jatuh. Lalu Rasul ambil, dia ambil, diangkat, diarahkan ke Dusun lagi. Ya Dusun, siapa yang akan melindungi dari tombak ini? Maka disebutkan tidak ada ya Muhammad. Lalu beliau masuk Islam. Ya, ini pertama. Apa Bu? Keteguhan dalam memegang keyakinan yang hari ini hampir punah. Ada beberapa kasus yang sering kita dapati.
teriak-teriak, oh, berjuang. Pegang HP setiap hari. Musuhnya ada di dalam HP. Mau berjuang dengan agama Allah, main game. Tidak masuk akal, tidak bisa. Nah, tapi ini nyata yang kita hadapi saat ini di era milenial. Saya datang suatu di warung kopi, nggak saya sebutin namanya ya. Warung kopi itu dia tulis namanya hijrah menuju Allah. Saya nongkrong di situ, minum kopi sama-sama. Wah, orang ini sibuk semua ini. Bagus sekali sibuknya. Saya kira sibuk ngurusin agama. Pertama Bu, sibuk ngurusin game online. Saya bilang, ya Allah ya Rabbi, kasihan ini umat. Kasihan umat. Bagaimana Quran mau kita jadikan tauladan, jadikan pedoman, kalau yang kita pakai, yang kita gunakan bukan itu, tapi apa? Kerusakan moral kita gunakan. Ini pertama. Yang kedua adalah al-haya. Nah ini yang penting-penting aja. Rasul itu pemalunya seperti apa? Gadis dalam pintar. Sekarang Bu, gak ada perempuan punya rasa malu. Betul. Hilang rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Kalau hilang rasa malu sudah gak ada iman. Di mana-mana seperti itu. Suatu ketika saya dapati ada ya orang di kampung lah, bukan di sini. Dia anaknya kedapatan berzina, kedapatan. Oh alhamdulillah, kok alhamdulillah nggak hamil. Jadi alhamdulillah anaknya berzina nggak hamil. Habis itu dikasih kawin. Ya, sudah berzina dikasih nikah. Kira-kira hukumnya apa itu? Haram atau haram? Bukan haram. Kalau haram halal dan haram. Ya haram, nggak bisa. Kalau dia menikah dalam kondisi hamil dinikahkan, maka anak yang dilahirkan adalah anak dari berzina. Punya anak lagi, zina lagi. Sampai akhirnya ya 5 anak dari hasil berzina. Itu jadi di mana-mana. Lah, kalau sudah seperti itu, maka keluarga ini nantinya menjadikan anak-anak ini pewaris dosa warisan. Berzina lagi, terus berzina. Ya. Kecuali dia langsung bertobat, menikah lagi, perbaiki pernikahannya, ya semoga Allah berikan ampunan. Itu terjadi. Kenapa? Al-haya, malu sudah hilang dari diri kita. Fa illam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silakan berbuat apa saja. Mau apa terserah. Kenapa? Nggak ada rasa malunya, nggak ada iman, nggak ada imannya. Jadi sudah habis kita ini. Dan yang ketiga adalah pertama tadi teguh dalam keyakinan. Yang kedua adalah rasa malu yang sudah hilang ini. Yang ketiga adalah syakur wa syukur. Ya, ini berat ini. Bersyukur dan bersabar. Ya, suatu ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau pada hari ini Allah engkau tidak dikasih Allah rezeki, maka apa yang kau berbuat? Aku akan bersabar. Kalau dikasih, aku akan bersyukur. Syukur dan sabar. Ya, kita ini sudah kelewatan. Ya. Ini beras habis tinggal satu kali masak sudah moring-moring itu. Sudah marah-marah. Nggak ada syukurnya. Padahal masih ada. Nah, di belahan bumi yang lain banyak orang bisa makan. Betul kira-kira? Banyak orang nggak bisa makan, banyak orang nggak bisa beli pakaian, banyak orang yang sakit nggak bisa berobat. Nah, ini ada satu contoh begini. Suatu ketika ada salah seorang hamba Allah. Dia sudah masuk ke surga ini. Kenapa? Dia yakin ahli ibadah. Puasanya kuat, sholatnya kuat, apanya kuat, ahli ilmu dan sebagainya.
Tetapi ketika di surga, Allah stop. Kamu jangan masuk ke surga dulu. Tapi ya Allah, aku hanya ahli ibadah. Gak boleh. Kenapa ya Allah? Lalu Allah berfirman, berkata kepada hambanya ini, ketika engkau hidup di dunia, kamu biarkan aku dalam kondisi kelaparan. Lalu hamba tadi berkata, ya Allah, mana mungkin Tuhan kelaparan? Tuhan gak makan. Lalu Allah berfirman kepadanya, engkau biarkan tetanggamu dalam kondisi kelaparan. Itu sama dengan kau biarkan aku kelaparan. Yang satu datang lagi mau masuk surga, ya Allah, aku ahli surga karena ini. Bukan, tempat bukan di sini. Kenapa ya Allah? Kau biarkan aku dulu dalam kondisi telanjang. Tanya lagi, bagaimana Allah pakai pakaian? Bukan engkau Tuhan yang enggak kelihatan. Engkau biarkan tetanggamu dalam kondisi tidak bisa beli berpakaian. Yang terakhir, satu lagi datang, engkau bukan ahli surga. Kenapa ya Allah? Engkau biarkan aku dulu dalam kondisi sakit dan engkau enggak kunjungi aku. Lalu kau mau. Maka 3 orang ini batal masuk surga gara-gara apa? 1, tidak ngasih makan tetangganya yang kelaparan, tidak ngasih pakaian tetangganya yang nggak punya pakaian, tidak menjenguk tetangganya yang kondisi sakit. Nah, mungkin nanti ada keempat, mungkin ya, kita nggak tahu. Apa yang keempat itu? Kau biarkan temanmu nggak bisa mengaji, padahal kau bisa mengaji. Mungkin masuk di sini keempat nanti. Kau bisa mengaji hatam Quran berkali-kali, tapi ada teman dekatmu nggak bisa mengaji, nggak wajar. Maka kemungkinan dia ada gelombang yang keempat, nggak jadi masuk surga. Jadi ini bro, ya, jadi syakur dan sabar. Nah, ini yang penting. Dan yang terakhir, ini disuruh ya nggak lama-lama, supaya ada waktu saya persiapan ke Malino nih. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Sholawat. Suatu ketika dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, laula ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, ya, aku tidak ciptakan alam semesta dan isinya. Itu kata Allah. Kenapa? Saking cintanya Allah kepada Muhammad Rasulnya, Rasul yang dikasihi, Rasul yang paling dicintai dan seterusnya. Ya. Lalu Rasul bertanya, ya Allah, ya, lalu engkau ini untuk siapa? Ya. Lalu aku ini untuk siapa, kata Muhammad. Jadi kalau dunia ini diciptakan untukku, kata Muhammad, lalu aku ini untuk siapa? Lalu kata Allah, ya Muhammad, engkau aku ciptakan untukku. Lalu Allah bertanya lagi, ya Muhammad, ya, lalu siapa orang yang mengucapkan sholawat itu siapa? Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan sholawat itu adalah untukmu, dan akan aku cintai mereka. Kenapa? Ucapan sholawatnya kepada ini sholawat. Sehingga sholawat ini luar biasa, Pak. Ya. Jadi bermaulid Nabi itu sama dengan apa? Sholawat. Ya. Mengungkapkan cinta kita kepada siapa? Kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu ketika saya pernah cerita sama teman-teman di Majelis Abata ya. Jadi saya punya nenek, ini nyata ya. Nenek di Nganjuk itu dapat pesan dari Mbah Yai Samsi. Jadi ada Mbah Yai Samsi punya anak nenek saya.
Satu pesannya, dimanapun kau berada nak, jangan tinggalkan salawat. Jadi dari nenek pesan ke ibu, ibu pesan ke saya. Jadi turun temurun salawat itu. Ya. Suatu ketika nenek ini pergi ke Surabaya, berkunjung ke saudaranya, ketua NU di Jawa Timur waktu itu. Jadi berkunjung ke tetangganya, kemudian pulang dari Surabaya menuju ke Nganjuk. Nah, ini baru di kota Surabaya naik bis kota, bisnya terguling di sungai. Untuk nggak ada airnya, itu sungai terguling-guling di situ. Semua orang teriak-teriak menyebut nama bapaknya, nama ibunya, kesakitan. Nenek saya cuma terduduk di atas kursi tanpa apa-apa, nggak ada lukanya dengan anaknya. Ya, tiba-tiba di depan dia itu seperti ada cahaya, ada jalan putih bersih, dan ada yang nuntun di kanan kirinya. Dia berjalan sampai akhirnya di atas. Orang pada heran, kok bisa selamat? Lainnya sudah teriak-teriak, panggil ibunya, panggil bapaknya, menjerit-jerit. Ini kok nggak ada luka sama sekali? Guna apa kata nenek saya? Fadilah sholat. Kenapa sholawat? Dibayangkan, kenapa sholawat? Innallaha, Allah, malaikat, semua yang ada di jagat ini bersolawat pada Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Daud bertemu dengan seekor ulat. Jadi ada ulat di depan dia. Nabi Daud berpikir, ini kenapa Allah bikin ulat nggak ada gunanya? Hanya merusak tanaman saja, makan tanaman, merusak tanaman. Akhirnya apa? Petani nggak bisa apa? Nggak bisa panen. Atas izin Allah, ulat ini bisa berbicara. Ya Nabiullah Daud, sejak aku diciptakan oleh Allah sampai hari ini, setiap siang hari saya bertasbih sebanyak berapa kali? 1.500 kali. Dan setiap malam hari saya bersolawat 1.500 kali. Ini ulang. Ya. Kembali ke kita, Bu. Berapa kali solawat satu hari, Bu? Ibu, berapa kali solawat satu hari? Sholat 2 kali, ya kan? Tiap sholat 2 kali, isya 2 kali, subuh 2 kali, maghrib 2 kali sholawatnya. Kalah dengan seekor ulat. Makanya mari kita belajar mencari hikmah di balik segala sesuatu. Ada tikus bersolawat, Bu, itu tikus itu bukan ganggu, bersolawat mereka itu. Cuma selawatnya tikus beda dengan selawatnya kita. Jangan ikut-ikutan kayak tikus. Nah ini. Jadi inilah hikmah. Ya. Semua nabi juga demikian. Ya. Semua nabi tidak sah keislamannya kalau dia tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Orang kawin tidak sholawat, tidak syahadatain, sah enggak? Enggak sah. Batal kawinnya. Orang apalagi itu berislam syahadatain, tanpa syahadatain nggak sah keislamannya. Nah, inilah salah satu hikmah kenapa manusia itu harus mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kuncinya satu, ittabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, kata Muhammad, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, cara mengikuti Nabi dengan apa? Membaca Al-Quran, memahami artinya, memahami tafsirnya, mengamalkan isinya. Itu namanya apa? Bertauladan. Ya, cuman kadang-kadang kita lewatan. Cinta Nabi. Quran nggak pernah dibaca. Cinta Nabi, apalagi? Ya, tapi syukur alhamdulillah pada malam hari ini ya kita masih berjumpa semuanya untuk apa? Meneladani, mempelajari tentang siapa Nabi kita, dan semoga insya Allah keberkahan akan selalu bersama
umat yang mencintai Nabi. Kenapa? Suatu ketika Nabi menangis di hadapan para sahabat. Aku rindu pada sahabatku. Lalu sahabat bertanya, ya Muhammad, bukankah aku ini sahabatku? Iya, kamu sahabatku. Tapi ada sahabatku nanti akan hidup di akhir zaman, yang mereka tidak pernah berjumpa denganku, gak pernah bertemu denganku. Tapi apa? Mereka selalu menyebut-nyebut namaku dan merindukan perjumpaan denganku. Itulah sahabatku yang akan hidup di akhir zaman kelak. Maka ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Siapkan rongga dadamu untukku. Karena orang bisa berjumpa dengan Nabi, bisa melewati apa? Melewati hati yang bersih. Ya. Kalau berjumpa langsung mungkin tidak pernah. Paling lewat mimpi. Itu perjumpaan. Nah, kalau orang yang sudah berjumpa dengan Rasulullah SAW, luar biasa itu hikmah. Sangat besar hikmah. Dan alhamdulillah pondok kita di Malino sudah beberapa kali beliau kunjungi. Makanya sampai hari ini kita yakin perjuangan kita ini benar. Karena apa? Rasul ridhoi adanya pondok modern Darussalam yang berada di meskipun kecil, santri hanya sekitar 100 santri, tapi alhamdulillah di atas gunung yang terpencil, di antara orang-orang yang punya penyakit kusta, Rasul pernah menjenguk umatnya di sana. Itu luar biasa. Makanya nanti kita undang Pak Arsono, ya, kita undang datang ke sana menjenguk anak-anak sini. Kenapa? Mereka juga umat Rasul. Ya. Kalau bukan karena itu, lama kita tinggalkan, Pak. Tapi karena pesan beliau kepada kita, kun ma'allah, bersama Allah. Kun ma'allah, kun ma'arosi Rasulullah, bersama Allah, bersama Rasulullah. Maka pondok itu akan Allah berkait. Sama dengan majlis seperti ini. Ya. Majlis zikir yang tidak ada kalimat sholawat disebutkan di dalamnya, sama dengan majelis apa itu? Syaitan. Yang ada gunanya. Harus ada kecintaan pada baginda Nabi Muhammad. Harus ada sholawat. Dan akhirnya sebagai penutup, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Ya, jadi pelan-pelan nanti kita belajar dari majelis abata yang di rumahnya Pak Arsono. Nanti pelan-pelan kita coba mengkader supaya mereka nanti bisa menjadi penerus warga Utomo lewat jalur ilmu, lewat saya. Mungkin lewat Pak Arsono lain lagi ilmunya. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Semoga Maulid Nabi ini menjadikan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuwafi ya rabbana kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ja'alna ummatan wahidah, ummatan li'la'i kalimatillah. Allahumma iftah sudurana bi futuhal arifin. Allahumma iftah sudurana bi nurika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dzatika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, pada malam hari ini berkumpul umatmu ya, berkumpul umat Muhammad bersolawat menyanjung kepada junjunganmu Rasulullah Muhammad SAW ya Allah. Berilah kami rahmat, berilah kami berkah, bukalah pintu kehidupan kami dengan kemudahan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa anak kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah anak kami anak yang berbakti, anak yang bisa melanjutkan agamamu, anak yang bisa melanjutkan urusan agama, anak yang menjadi cahaya dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma syfa' bi nurika ya Rasulullah,
Allahumma syuk binuri Rasulullah. Allahumma ansurna binusrika fa innaka khairun nasirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Uftah qulubana bi futuhil arifin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma alimna bindika ya Allah. Alimna binuri ladun ya Allah. Alimna binuril Quran ya Allah. Alimna binuril hadis ya Allah. Alimna binuri nabika ya Allah. Alimna binuri awliyaika ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur jamlusina wa sinimat al-hayat ibn Muhammad. Allahumma iftah bainana biduri dhatika. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma tahhir qulubana. Tahhir afkarana. Tahhir a'malana ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati kami. Sucikan pikiran kami. Jadilah kami hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bermanfaat bagi semuanya. Tangan kami bermanfaat, lisan kami bermanfaat, lidah kami bermanfaat, mata kami bermanfaat, pendengaran kami bermanfaat, tangan kami bermanfaat, kaki kami bermanfaat. Allahumma ya Allah, Allahumma sahil umura jama'atina hadha ya Allah. Sahil umura jama'atina hadha ya Allah. Allahumma ansurna binusrika. Allahumma ansurna binusrika. Allahumma najjina minan nar. Najjina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya yang terakhir, solawat. Pesan dari guru kami yang di Bogor, ya, itu setiap malam minimal 400 kali solawatnya. Terserah, mau Allahumma sholli ala Muhammad boleh, ya Ahmad ya Muhammad juga boleh. Minimal berapa tadi? 400 kali. Kenapa? Supaya umat ini damai, umat kita tenang. Nggak ada yang bertengkar lagi, semua bersatu. Dengan apa? Shollu ala Nabi. Itu kuncinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ. Ya, demikianlah tausiah pada malam hari ini. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Masudi yang telah menyampaikan ilmu yang penuh hikmah dan juga telah ditutup dengan doa. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Ya, sebagai penutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita saksikan penampilan salah satu perwakilan dari Bapak Margo Utomo yang akan membawakan lagu Islami. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang diberikan kepada saya kesempatan untuk menghibur semua tamu undangan
di keluarga anggota Margowoto, khususnya pada diri saya sendiri. Musik.
Mana bu? Bikin vokalnya.